Ini mimpi presiden kita. Ini mandiri seluruh pulau. Mandiri pangan, mandiri energi, mandiri air sudah selesai. Tinggal bensin, etanol, ada penggantinya adalah sawit. Negara ini kaya banget. Kemudian kita mau hilirisasi. Ini hilirisasi ya. Nanti Andi bertanya, mimpi kita hilirisasi, apa maksudnya hilirisasi? Semua bahan baku ini diolah. Semua bahan baku ini diolah. Air kelapa saja, ini air kelapa, coconut water dengan coconut milk. Nah, ini nilainya 5.000 triliun, 1,5 APBN. Ini maksudnya presiden kita, hilirisasi. Efisiensi kemarin, saya termasuk menteri pertama, efisiensi 1,7 triliun. Kemudian biaya ini perjalanan dinas, seminar, bangun gedung, hilangkan. Rapat di hotel nggak boleh, di pertanian atau di rumah saya. Ini aku hilangkan 1,7 triliun, masuk beli pompa pada saat kekeringan, hasilnya berapa? 17 triliun. Kita hilirisasi semua. Kita jadikan, jangan CPO kita kirim, langsung minyak goreng, margarin, kemudian skincare kayak macam-macam, ada gambir. Ini baru kelapa. Kelapa bisa 5.000 triliun. CPO bisa 10.000 triliun. Kemudian ada gambir, ada. Nah, terus ini manfaatnya. Ini bisa jadi tinta pemilu. Ini tinta pemilu, ini skincare, ini bisa sabun, ini bisa sampo. Ini hasilnya. Terus MBG dikritik, tahu nggak? Kalau MBG secara politik tidak menguntungkan pemerintah. Kenapa? Anak SD diberi makan, orang hamil. 2029, baru 3 tahun umurnya, tidak mungkin jadi pemilu kan? Benar nggak? Kalau secara politik, tapi Bapak enggak, ingin ini 1000 tahun Indonesia, anaknya cerdas, tinggi-tinggi, stunting kita 21%. Dan tidak boleh menurun. Apa itu MBG? Jangan lihat dia berdiri sendiri. Dia penggerak ekonomi. Off-takernya, perhatikan baik-baik, off-takernya 160 juta petani Indonesia. Paham? Yang beli adalah MBG, dan MBG tidak dikorupsi di situ. Kalau ada salah, lapor, kita pecat, kita tangkap. Aku tanya, yang marah kalau saya lakukan semua ini, swasembada sudah, energi kita swasembada. Ini yang marah siapa? Yang tidak senang. Ini apa? Dia importir tidak senang, mafia tidak senang. Kenapa? Tidak ada impor. Tahu kalau impor beras saja, untung saja 2.000. Tahu kalau 7 juta, 14 triliun untungnya satu kali impor. Itu cuma 1 bulan. Itulah yang menyerang habis kita. Dia punya uang. Itulah menyerang pemerintah. Dia punya uang. Clear kan? Logik nggak apa yang saya sampaikan? Mafia tidak senang, importir tidak senang. Kenapa tidak senang? Wajar, normal. Kita hilirisasi baru 3 komoditas, itu bisa 20.000 triliun hasilnya. Yang dulunya kirim kelapa, jadinya coconut milk, Visio. Yang dulunya gambir, itu langsung jadi sampo, sabun, dan kemudian CPO, sawit, itu bisa jadi solar, itu bisa jadi bensin, kemudian mentega, minyak goreng. Kalau beras yang menjadi penyumbang inflasi, tapi yang lain, karena beras kita melimpah. Terus saya mengatakan mahal kan, selalu medsos. Ini juga, ini memang menghancurkan negara kita. Aku hidup. Ini perhatikan ya, buka Excel supaya kita clear. Buka Excel, bukakan saya Excel. 115 juta petani kita, buka Excel, langsung itu supaya dihitung mahasiswa kan cerdas-cerdas. Ini pertanyaannya tiba-tiba, ini tiba-tiba. Coba buka Excel, tulis 5,5 ton padi berapa? 5,5 ton padi, harga gabahnya 6.500. Berarti kalau per ton kamu 1.500.000. 5 kali itu berapa? 35 juta. Oke? Nah, 35 juta dibagi 4 bulan kan tanam dan surya. Bagi 4. Supaya jangan kita pakai rasa, bagi 4. Berapa? Nah, bagi 4 bulan dalam satu keluarga kan ada istrinya orang, ada anaknya 2. Itu sensus. Berarti bagi 4 lagi kan? Belum mau proses, jangan dulu kita Prof, biarkan dulu saya kasih pengertian supaya tidak terganggu pikiran. Pendapatannya per orang berapa?
2.200.000. Biayanya berapa? Katakanlah untung 50% per orang. Untuk bayar biaya kan ada biaya. Anggap 50%, berarti 1.100.000. Mengerti maksudku? Perhatikan semua, 1.100.000 pendapatan satu orang petani. Setuju ya? Satu bulan berapa hari? Bagi 37.000 per hari keuntungannya untuk makan. Gaji tukang batu berapa? Di Lampung berapa? 100.000. 75. Mana banyak 75.000 daripada 30.000? Tulis 75.000. Tulis di situ petani. Sini petani. Di sini tukang batu. Di sini rokok. Satu berapa bungkus per hari? Satu bungkus. Nah, 30 kali 40 per hari. Satu bungkus. Rokok 40.000. Aku tanya masih semua. Murah apa mahal itu beras? Murah atau mahal itu beras? Kasih kesan. Kalau saya menang kecil dong, murah. Nggak boleh begitu. Murah apa mahal? Sampaikan ke rakyat Indonesia. Itu mafia yang menyediakan itu mahal. Kau mau petani kita itu saja 37 sudah bersyukur. Pupuknya diturunkan supaya dia bisa hidup. Sudah bersyukur. Sekarang petani kita baru teriak mahal. Tapi rokok enggak. Ada nggak pernah kritik rokok mahal? Jadi aku jaga keseimbangan. Ini HEP 14.000. Kalau 6.500 itu kali 2. Kali 2 ya. Harga beras. Kalau beras ini kan bawah, tulis kau di sini. Tulis beras di bawah. Sini saja. Sembarang aja beras. Tulis. Ini kali 2 kan terjadinya kan? Kali 2 ini berapa? 13.000. Nah kalau dijual 15.000, 14.000 dia bilang mahal. Mau nggak atau murah? Nah 1 kilo itu satu keluarga bisa makan 2 hari 3 hari, benar nggak? Rokok sendirian 40.000, nggak ada kritikannya. Inilah tadi bahwa distribusi beras itu tidak mahal. Beras itu karena catat itu ya, sum itu karena itu kan akhirnya koperasi. Ini benar. Ini petani, pedagang, kumpul distributor, tabel sini tidak kelihatan mukanya mafia. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah 1 mafia 8. Tidak kelihatan mafia di belakang bayang-bayang. Jadi, nah ini ambil 317 triliun. Ini yang petani koperasi baru konsumen. Untungnya koperasi 50 triliun. Jadi 263 triliun dibagi 2 petani. Paham maksudku? 130 triliun sini 100. Bahagia nggak petani? Kuat enggak? Itu koperasi merah putih. Aku ikut penggagasnya di dalam. Cuma sosialisasinya kita tidak ada waktu. Jangan canggih presiden kita. Saya 4 tahun sospada itu berubah 1 tahun. Pemerintah berkomitmen membeli produk pertanian Amerika Serikat dengan nilai lebih dari 4,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 75 triliun rupiah. Nah pertanyaannya, apakah perjanjian ini akan dibatalkan karena mengingat tadi dengan kita sudah swasembada, namun mengapa kita masih impor itu dari Amerika? Sekian, terima kasih. Begini dagang itu, ini menarik. Kan ada beras impor 1.000, benar nggak? Ada baca kan? Tapi baca nggak yang ekspor 2.000 ton? Nggak baca. Itulah negeri kita. Baru rencana impor ributnya se-Indonesia 1.000 ton. Tahu nggak 1.000 ton? Tahu nggak 1.000 ton? Itu sama dengan 0,0003%. Itu pun tidak. Baru rencana. Begitu aku ekspor 2 minggu kemudian nggak ada beritanya. Di pojok kecil. Marah teman-teman wartawan. Bertahan dong. Kalau ada kebenaran. Ini aku impor 2.000. Baru rencana impor 1.000. Saya ekspor 2.000 nggak ada beritanya, 10.000 beritanya kecil di pojok. Ini 10.000 per destinasi. Mana? Ya itu tadi. Oke. Terus jangan lihat perjanjian itu. Mana yang tadi bertanya? Nah, itu perjanjian kita tutup. Tahu nggak kita? Seluruh pertanyaan 0%, 0 tarif. Yang kedua, tahu CPO kita. Ini ekspor kita ke sana.
nggak banyak. Totalnya itu seluruh dunia itu 500 triliun. 500 triliun. Jadi ini karena ekspor kita banyak sekali. Minus kan? Berapa minusnya? Mereka kita syukur. Artinya lebih banyak barang kita masuk ke sana daripada ke sini. Ngerti maksudnya? Sehingga dia pasang tadi. Nah, karena orang tidak paham langsung. Ini yang beras 1000 ton. 1000 ton itu untuk apa ya? Bagi basmati yang dari produksi itu pun tidak impor. Apa ekspor nggak ada beritanya dan nggak juga gimana. Sampaikan ya ke publik ke belakang. Jadi ngapain kita impor kalau tidak dibutuhkan? Kan tidak mungkin. Gila tidak. Sekarang ini hilirisasi Indonesia sejak ekspor kita menguasai dunia. Pak, untuk sektor pertanian. Ini Pak, jadi kalau misalnya kita meninjau sebenarnya ada paradoks terkait tata ruang Pak. Jadi ada alih fungsi lahan di Kota Semarang, khususnya Jawa Tengah, di daerah Pantura itu luar biasa sekali Pak. Jadi sebenarnya ada paradoks itu. Kalau misalnya kita bahas di Papua, itu kita menghabiskan anggaran untuk membuat sawah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita kembali ke Pulau Jawa, khususnya di area Pantura, persawahan yang ada di Pantura justru diubah menjadi sebuah kawasan industri. Kita melihat di KITB, kemudian juga di KIK. Nah, apakah dari Mentan ini tidak ada, dari Kementerian Pertanian tidak ada perlindungan untuk area-area persawahan seperti ini Pak? Sudah ada undang-undang kita buat, betul itu. Tunggu aja. Melanggar, kita beresin. Tidak boleh kalau ada yang diganti, yang karawang tadi, yang karena kalau ada yang itu harus diganti 3 5. Tidak boleh. 3 4 berikutnya diundang. Ini ada undang-undang baru, tapi sudah ada undang-undang nomor 9 2013 pasal 19. Tapi ini diperkuat presiden nanti. Nggak boleh disentuh lagi. Yang lain, yang berfungsi itu pokok pertanyaan pokok. Mohon izin Pak Menteri melaporkan masyarakat Kepulauan Nias itu 7% petani semua Pak. Dan salah satu yang menjadi musuh masyarakat Kepulauan Nias hari ini tengkulak Pak. Sehingga masyarakat itu bertani tapi mereka terlilit sama lingkaran setan ibaratnya begitu Pak. Karena adanya tengkulak ini. Jadi ini kami sebagai mahasiswa menyampaikan aspirasi masyarakat Kepulauan Nias ini. Bagaimana solusi dari pemerintah untuk kemudian hadir di tengah-tengah ini Pak? Itu nanti pula solusinya adalah kooperasi. Kooperasi itu ada semua di dalam. Ada storage, ada bengkel, ada kubur disalurkan. Jadi nggak bisa masuk karena dari pusat langsung masuk ke desa. Nggak melalui kabupaten sampai banyak. Paham maksudku? Ini ada storage, ada bengkel, jadi yang menerima berasnya bapak tadi masuk di sini. Karena bisa disimpan utama storage ada penyimpanan kan. Lah, terus disalurkan ke masyarakat sekitar. Memotong rantai pasok dari pusat, memotong rantai pasok dari bawah, operasi mereka. Bagaimana di Kota Bima itu sangat kelangkaan pupuk para menteri. Nah, bagaimana kementerian itu hadir di Kota Bima, salah satu menghasilkan produk bawang merah itu sendiri, ya di mana seluruh Indonesia sangat tahu produk dari bawang merah di Bima sangat stabil. Sudah disatu nggak kembali? Anda saya kirim ke polisi. Siapa yang cara dulu namanya melaporkan? Muhammad Abdi melapornya. Jauh ya, terus langsung ke lapangan. Dari ujung Pulau Lampung, ujung Provinsi Lampung itu Lampung Barat, yaitu tulang punggung ekspornya kopi. Kita melihat tidak ada stabilisasi harga yang ada di masyarakat. Apalagi beras yang ada Bulog itu mungkin bisa diperketat. Nah, pertanyaan saya bagaimana kalau sudah swasembada ini, artinya logikanya adalah petani itu makmur, tapi petani hari ini belum makmur. Ya, ada kesejahteraan petani, lupa jawab. Kesejahteraan petani jangan pakai rasa. Ini kesejahteraan petani. Anda boleh cek di BPS. Tertinggi selama 34 tahun. Ini karena Bapak Presiden kerja. Kemudian apa lagi? Yang kedua, ini kontribusinya nomor 3, tetapi perdagangan ke industri itu dari pertanian. Paham maksudku? Yang diolah adalah barang pertanian. Jadi tulang backbone-nya negara di pertanian. Oke. Kemudian lihat lagi NTP, PDB. PDB aku serah terima dari 0,6
naik atas perintah Bapak Presiden 5,74. Hebat nggak saya tanya? Ini cari datanya, jadi jangan pakai rasa. Petani sekarang bahagia. Hari ini kami bersama adik-adik mahasiswa BM seluruh Indonesia, ada 100 yang mewakili seluruh Indonesia. Kita bertukar pikiran, kami menyampaikan gagasan-gagasan Bapak Presiden Republik Indonesia dan capaian-capaiannya khususnya sektor pertanian, dan bahkan kita bahas masalah Koperasi Merah Putih, apa tujuannya, MBG juga kita bahas bersama, kita diskusi. Saya salut pada BM mahasiswa yang hadir pada hari ini, cukup kritis tapi konstruktif, bukan fitnah, kritis tapi konstruktif. Dan ini sangat bagus kita bangun, kita komunikasi dengan mereka. Kita ini butuh pengkritik yang konstruktif untuk membangun negara yang kita cintai. Karena ini adalah milik kita bersama, ini Republik. Ya, yang pertama bagaimana akhirnya dari beberapa sub isu masalah tiap wilayah dibahas, lalu ada peran strategis mahasiswa di dalamnya untuk bagaimana swasembada pangan ini dilakukanlah di setiap penjuru daerah dan juga wilayah. Ya, kita mengapresiasi ya untuk bagaimana Pak Mentan ini menjelaskan dengan sikap tegas dan juga lugas terhadap apa yang dicanangkan pada hari ini. Dan tadi ya disampaikan bahwasannya sifat idealisme dan juga independensi terhadap negara dan juga terhadap kelompok haruslah dipertegas, diperkuat untuk bagaimana membersamai rakyat dan juga bangsa ini. Pak Mentan ini memiliki fakta-fakta yang valid berupa data dan juga hasil dari kinerja lapangan. Dan mungkin menurut saya sendiri itu adalah fakta yang tidak bisa dibantahkan karena memang data berbicara, bukan hanya sebatas omongan saja. Harapan saya sendiri selaku Ketua BEM dari Stebang, semoga kinerja ini akan terus meningkat lebih baik lagi dan jangan sampai kendor. Hidup mahasiswa! Hidup BEM!